Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Belajar Berbagi Sahabat. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara membuat bangun ruang, cara membuat grup pada bangun ruang, dan cara membuat huruf pada setiap sudut bangun ruang. Kepada semua sahabat-sahabatku yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Di sini kita akan membuat bangun ruang kubus, linma segitiga, dan prisma segi 5. Jadi saya masuk di lembar baru. Untuk masuk ke tutorialnya, cara membuat kubus, yaitu yang pertama adalah kita masuk di insert. Kemudian kita masuk di set. Lalu kita ambil segi 4, seperti ini. Nah, setelah kita buat seperti ini, kita perbesar supaya cara membuatnya tidak agak kerepotan. Ya, nanti kita perkecil. Nah, setelah seperti ini lalu kita hilangkan warnanya di sini. Nah, kemudian setelah kita hilangkan warnanya, lalu kita masuk ke shape outline. Kemudian kita pilih warna hitam. Setelah kita pilih warna hitam, lalu kita masuk kembali lagi ke shape outline. Kemudian kita perbesar garisnya masuk di sini. Kita pilih 21/4. Nah, setelah sudah seperti ini, lalu kita copy paste, copy, baru kita paste. Nah, seperti ini. Ya. Kita atur, kita sesuaikan. Nah, setelah sudah seperti ini, ya kita atur sesuai dengan keinginan kita. Lalu kita membuat grup. Ya, kita buat grup. Kita tekan Ctrl pada keyboard. Seperti ini. Nah, setelah sudah seperti ini, dari kedua garis yang kita buat, semuanya aktif. Lalu kita klik kanan pada mouse, kemudian kita pilih grup. Ya, seperti ini. Nah, kita lihat. Nah, semuanya ikut ya. Semuanya ikut pindah apabila dipindahkan karena ini sudah dibuat grup. Nah, untuk langkah selanjutnya kita membuat garis lurus. Caranya adalah kita masuk kembali di insert. Setelah itu kita masuk di sub, lalu kita ambil garis lurus yang ini. Nah, setelah itu kita arahkan kursornya di sini seperti ini. Lalu kita tarik seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita masuk kembali lagi ke shape outline. Kita ambil warna hitam, pilih warna hitam. Kemudian kembali lagi ke shape outline. Lalu kita perbesar garisnya sesuai dengan keinginan kita. Seperti tadi saya contohkan adalah 21/4. Seperti itu. Nah, setelah itu lalu tekan lagi Ctrl pada keyboard. Ya, kemudian kita buat grup seperti ini. Jadi kursornya selalu di dalam bangun ruang seperti ini. Setelah itu kita klik kanan pada mouse, lalu kita buat grup seperti ini. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita buat lagi garis lurus, yaitu kita masuk di insert seperti ini, lalu kita masuk di shape, lalu kita ambil garis lurus, kita arahkan kursornya di sini, kita tarik seperti ini ya, kita tarik. Nah, setelah itu kita pilih lagi shape outline, pilih warna hitam, lalu kemudian masuk lagi ke shape outline, kita perbesar garisnya yaitu 21/4. Nah, setelah itu kita tekan lagi Ctrl di keyboard, kemudian kita klik ini. Setelah itu kita lepas dari Ctrl, kemudian kita klik kanan pada mouse, lalu kita buat grup lagi. Nah, seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya lagi kita buat lagi garis lurus. Masuk di insert, lalu save, lalu ambil garis lurus lagi. Setelah itu kita arahkan lagi di sini kursornya. Nah, kemudian setelah kita buat garis lurus seperti ini, lalu kita masuk lagi ke shape outline, lalu kita pilih warna hitam, masuk ke shape outline lagi, kemudian kita perbesar garisnya seperti ini, lalu kita tekan Ctrl pada keyboard, lalu kita arahkan kursornya pada bangun ruang. Setelah itu kita klik satu kali, kemudian kita lepas Ctrl. Setelah itu kita klik kanan pada mouse, lalu kita buat grup seperti ini. Nah,
Nah, kemudian setelah itu kita akan membuat garis putus-putus. Caranya adalah kita masuk di insert lagi, ya. Kemudian kita pilih set, lalu kita ambil garis lurus, ya. Setelah itu kita arahkan kursornya di sini, kita sesuaikan, kita sejajarkan dengan garis di atas dan di samping seperti ini. Lalu kemudian kita pilih shape outline untuk memilih warna hitam. Lalu kemudian kita pilih lagi shape outline. Lalu kita perbesar garisnya seperti ini. Nah, setelah itu kita akan membuat garis putus-putus. Caranya adalah kita masuk ke shape outline. Lalu kita masuk di sini untuk membuat garis putus-putus. Seperti ini. Setelah itu kita tekan lagi CTRL. Kemudian kita arahkan kursornya di bangun ruang. Setelah itu kita tekan satu kali seperti ini. Lalu kita lepas CTRL. Setelah itu kita klik kanan pada mouse. Lalu kita buat crop. Seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya. Lagi kita buat lagi garis putus-putus. Yaitu kita masuk di insert. Lalu kita pilih set. Lalu kita ambil garis lurus. Setelah itu kita arahkan kursornya di sini. Seperti ini. Lalu kita garis ke bawah. Kita hubungkan. Nah, setelah itu. Lalu kita masuk di shape outline untuk memilih warna hitam. Nah, setelah itu kita masuk ke shape outline lagi. Lalu kemudian kita perbesar garisnya yaitu 21/4. Nah, kemudian kita masuk lagi ke shape outline untuk membuat garis putus-putus. Ya, masuk di sini. Lalu kita pilih garis putus-putus. Seperti itu. Nah, kemudian kita buat lagi group. Caranya seperti tadi yaitu kita tekan CTRL pada keyboard. Lalu kemudian kita klik satu kali pada bagian bangun ruang. Kemudian kita lepas CTRL. Lalu kita klik kanan pada mouse. Kemudian kita pilih group. Nah, seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya kita membuat lagi garis putus-putus. Yaitu kita masuk di insert. Kemudian kita pilih set. Kita ambil garis lurus. Kemudian kita arahkan kursornya di sini. Lalu kita tarik. Seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk ke shape outline. Lalu kita pilih warna hitam. Kemudian kita masuk lagi ke shape outline. Lalu kita perbesar garisnya yaitu 21/4. Kemudian kita masuk lagi ke shape outline. Lalu kita buat garis putus-putus seperti ini. Nah, seperti itu ya. Misalkan kalau belum pas, kita aktifkan dulu seperti ini garisnya. Lalu kita bawa sedikit ke bawah untuk menyesuaikan garisnya. Nah, kemudian setelah itu kita tekan CTRL. Lalu kita bawa kursornya ke bagian bangun ruang. Kemudian kita tekan satu kali seperti ini. Lalu kita lepas CTRL dari keyboard. Kemudian kita klik kanan pada mouse. Setelah itu kita buat group. Seperti ini. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya karena di sini masih ada garisnya belum putus-putus. Di sini juga caranya sama seperti tadi. Kita buat lagi garis putus-putus. Yaitu kita masuk di insert. Kemudian kita pilih set. Lalu kita pilih garis lurus seperti ini. Nah, lalu kita arahkan kursornya di sini. Kita sesuaikan sampai di sini. Nah, seperti itu. Kalau belum pas, kita sesuaikan saja seperti itu. Nah, kemudian caranya adalah, karena di sini juga kita akan membuat garis putus-putus. Kita masuk ke shape outline. Kita pilih warna putih. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke shape outline. Lalu kemudian kita perbesar garisnya, yaitu 21/4. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke shape outline. Lalu kita buat garis putus-putus. Nah, seperti itu. Nah, misalnya kalau belum pas, kita tinggal geser saja seperti ini. Nah, setelah itu, kita aktifkan kembali seperti ini. Nah, setelah itu, kita buat lagi group. Caranya adalah tekan lagi CTRL pada keyboard. Kemudian arahkan kursornya di bagian kubus atau di bagian bangun ruang. Kita klik satu kali. Lalu lepas CTRL. Kemudian kita klik kanan pada mouse. Lalu kita buat group seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk bagian di sini kita buat lagi garis putus-putus dengan cara yang sama, yaitu kita masuk ke insert, kemudian kita masuk di shape, lalu kita pilih garis lurus, terus kursornya kita arahkan di sini. Setelah itu kita tarik,
ya, tekan, ditarik seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke shape outline, kita pilih warna putih. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke shape outline, kemudian kita perbesar garisnya, yaitu 21/4. Lalu kita masuk lagi ke shape outline, kemudian kita pilih garis putus-putus seperti ini. Nah, misalkan kalau belum pas, kita tinggal geser-geser saja seperti ini. Setelah itu kita buat lagi group ya, yaitu tekan Ctrl pada keyboard, kemudian arahkan lagi kursornya di bangun ruang, kemudian kita klik satu kali, kemudian kita lepas Ctrl, lalu kita klik kanan pada mouse, kemudian kita pilih group. Demikian cara membuat kubus. Oke sahabat-sahabatku, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Nah, setelah itu kita perkecil ya, seperti ini. Nah, untuk cara yang kedua, di sini kita akan membuat linmas segitiga. Caranya adalah kita akan masuk di insert lagi. Nah, kemudian kita masuk di set, lalu kita pilih segitiga. Seperti ini, kita buat segitiga. Kita perbesar supaya kita membuatnya nanti tidak rumit. Nah, setelah itu kita hilangkan warnanya. Nah, kemudian kita masuk ke shape outline, lalu kita pilih warna hitam. Kemudian kita masuk lagi ke shape outline, lalu kita pilih 21/4 untuk memperbesar garisnya. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita membuat garis lurus. Ya, caranya lagi adalah kita masuk di insert, kemudian masuk di set, lalu kita pilih garis lurus. Nah, setelah itu ya kita arahkan kursornya di sini. Kita sesuaikan, lalu kita tarik ke atas. Ya, seperti ini. Kita luruskan. Nah, kemudian kita masuk ke shape outline untuk memilih warna hitam. Setelah itu masuk lagi ke shape outline, lalu kita pilih yang ini untuk memperbesar garisnya, yaitu 21/4. Setelah itu kita tekan Ctrl pada keyboard, lalu kita arahkan di segitiga ini kursornya, lalu kita klik satu kali pada mouse. Setelah itu kita lepas Ctrl, lalu kemudian kita klik kanan pada mouse. Setelah itu kita buat grup seperti ini. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya kita lagi membuat garis lurus, yaitu kita masuk di insert, lalu kita masuk di shape, lalu kita pilih garis lurus. Setelah itu kita arahkan kursornya di sini, lalu kita tarik ke atas. Nah, kemudian kita pilih shape outline, pilih warna hitam, kemudian masuk lagi di shape outline, kita perbesar garisnya, yaitu 21/4. Setelah itu kita tekan Ctrl pada keyboard, lalu kemudian arahkan kursornya di sini, di segitiga, tekan satu kali, seperti itu, kemudian kita lepas Ctrl, kemudian kita klik kanan pada mouse, setelah itu kita pilih group, seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya lagi, kita buat lagi garis lurus, ya, kita masuk di insert, kemudian kita pilih set, lalu pilih garis lurus, arahkan kursornya di sini, kita sesuaikan saja sesuai dengan keinginan kita atau kebutuhan kita, seperti ini ya. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya lagi kita masuk ke shape outline, kita pilih warna hitam, kemudian masuk lagi ke shape outline, kita perbesar garisnya yaitu 21/4. Lalu kemudian kita lagi tekan Ctrl pada keyboard, lalu kita arahkan kursornya di sini, kemudian klik satu kali, lalu kita lepas Ctrl, lalu kemudian kita klik kanan pada mouse, kemudian kita buat grup. Coba kita pindahkan. Nah, ini sudah berpindah semua ya. Nah, kemudian kita membuat garis putus-putus, yaitu kita masuk dulu di garis lurus ini. Ya, kita klik 2 kali. Nah, seperti itu. Artinya diaktifkan ya. Nah, kemudian kita masuk di shape outline, lalu kita pilih ini untuk membuat garis putus-putus. Nah, seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya di bagian sini
Dan ini kita juga akan buat garis putus-putus. Caranya membuat garis putus-putus adalah sama seperti tadi pada saat kita membuat garis putus-putus di bangun ruang kubus. Yaitu kita masuk di insert, kemudian kita pilih set, lalu kita pilih garis lurus, kemudian kita arahkan kursornya di bagian sini, lalu kita tarik ke atas seperti ini. Lalu kemudian kita masuk ke shape outline, kita pilih warna putih. Setelah itu masuk lagi ke shape outline, kita perbesar garisnya yaitu 21/4. Lalu kemudian kita masuk lagi ke shape outline, lalu kita buat garis putus-putus. Nah, seperti ini. Nah, misalnya kalau belum pas, kita tinggal menyesuaikan saja. Kita paskan garisnya ya. Anggap saja seperti ini. Nah, setelah itu kita tekan lagi CTRL pada bagian keyboard. Lalu kita arahkan kursornya di bagian linmas. Lalu tekan satu kali seperti ini. Kemudian kita lepas CTRL. Lalu kita klik kanan pada mouse. Lalu kita buat group. Nah, seperti itu. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita buat lagi garis putus-putus, yaitu kita masuk lagi di insert, lalu kemudian kita masuk di set, lalu kita buat garis lurus, seperti ini. Kita garis ke bawah, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke shape outline, kita pilih warna putih. Nah, kemudian kita pilih shape outline lagi, kita perbesar garisnya yaitu 21/4. Nah, kemudian kita masuk lagi ke shape outline, lalu kita membuat garis putus-putus. Nah, seperti itu. Misalnya kalau belum pas, kita tinggal sesuaikan saja ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat grup. Nah, kita tekan lagi CTRL pada keyboard, kemudian kita klik satu kali pada mouse, kemudian kita lepas CTRL, lalu kita klik kanan pada mouse, setelah itu kita buat grup. Nah, seperti ini. Kita pindahkan. Kita coba pindahkan ya. Nah, ini berpindah semua. Demikian sobat-sobatku cara membuat linmas segitiga. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Lalu kita perkecil ya. Kita perkecil. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk membuat prisma, yaitu kita masuk lagi di insert. Lalu kita masuk di save. Nah, karena di sini kita akan membuat prisma segi 5, maka kita di sini cari segi 5 ya, yang ini. Lalu kita buat, kita perbesar supaya cara membuatnya nanti tidak rumit. Seperti ini, anggap seperti ini. Lalu kemudian kita hilangkan warnanya, lalu kita pilih shape outline, kemudian kita pilih warna hitam, dan masuk lagi ke shape outline, kemudian kita pilih 21/4. Seperti itu. Kemudian setelah sudah seperti ini, ya, kita geser ke bawah sedikit. Nah, kemudian setelah sudah seperti ini, lalu kita copy seperti itu. Ya, kita masukkan ya sampai sejajar seperti ini. Kita luruskan. Kemudian setelah itu kita geser ke atas ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat garis lurus, yaitu masuk lagi insert ya, pilih shape, lalu kita pilih garis lurus, kemudian kita arahkan kursornya di sini, kita garis ke bawah. Nah, setelah itu kita masuk ke shape outline untuk memilih warna hitam, kemudian shape outline lagi untuk memperbesar garisnya yaitu 21/4 seperti itu. Nah, setelah itu untuk langkah selanjutnya kita buat grup ya, kita tekan CTRL, lalu kita bawa lagi ke sini, lalu lepas CTRL, lalu kita klik kanan pada mouse. Setelah itu kita buat grup. Nah, seperti ini. Coba kita pindahkan. Nah, begini. Kemudian untuk langkah selanjutnya lagi, kita buat lagi garis lurus, yaitu kita masuk di insert. Kemudian kita pilih save. Lalu kita pilih garis lurus. Setelah itu kita arahkan kursornya di bagian sini. Kita tarik ke bawah. Nah, setelah itu kita pilih shape outline untuk memilih warna hitam. Lalu shape outline lagi untuk memperbesar garisnya yaitu 21/4.
Lalu setelah itu kita tekan Ctrl pada keyboard, lalu kita arahkan kursornya di bagian ini ya, di bagian bangunan ini. Kita klik satu kali pada mouse, kemudian kita lepas Ctrl, lalu kita klik kanan pada mouse, lalu kita buat crop. Nah, untuk langkah selanjutnya kita buat lagi garis lurus, masuk di insert, kemudian set, lalu garis lurus lagi, kita arahkan kursornya di sini, kita garis ke bawah. Nah, kemudian masuk lagi di shape outline untuk memilih warna hitam, ya, dan shape outline lagi untuk memperbesar garisnya yaitu 21/4. Setelah itu kita tekan Ctrl pada keyboard, lalu kita arahkan bagian sini, lalu kita klik satu kali pada mouse sebelah kiri, lalu itu kita lepas Ctrl, kemudian kita klik kanan pada mouse, lalu kita buat crop. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya adalah caranya yang sama, kita buat lagi garis lurus, masuk di insert, kemudian save, lalu kita buat garis lurus, ya seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke shape outline untuk memilih warna hitam, shape outline lagi untuk memperbesar garisnya, ya yaitu 21/4, seperti itu. Lalu kita tekan Ctrl, lalu kita klik satu kali, baru kita lepas Ctrl. Setelah itu kita klik kanan pada mouse untuk membuat crop. Untuk langkah selanjutnya lagi, kita buat lagi garis lurus, masuk di insert, setelah itu save, lalu kita buat garis lurus, lalu kita arahkan kursornya di sini, lalu kita garis ke bawah, seperti itu. Kemudian kita masuk di shape outline, lalu kemudian kita pilih warna hitam, setelah itu shape outline lagi, lalu kita pilih 21/4 untuk memperbesar garisnya. Setelah itu kita tekan Ctrl pada keyboard, lalu kemudian kita arahkan kursornya di sini di prisma. Setelah itu kita klik satu kali pada mouse, kemudian kita lepas Ctrl, lalu kemudian kita klik kanan pada mouse. Setelah itu kita buat crop. Nah, seperti ini. Kita coba pindahkan. Nah, ini berpindah semua ya, karena kita sudah buatkan group ya, untuk menyatukan semua pada garis-garis yang kita buat. Itu adalah fungsinya group. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya adalah untuk membuat garis putus-putus. Caranya adalah seperti pada saat membuat garis putus-putus di bagian kubus, yaitu kita masuk ke insert, kemudian kita pilih set, lalu kita pilih garis lurus, kemudian kita arahkan kursornya di sini, lalu kita tarik ke bawah sampai di sini ya, seperti itu. Kemudian kita masuk shape outline, lalu pilih warna putih, kemudian shape outline lagi, kemudian kita pilih 21/4 untuk memperbesar garisnya. Setelah itu masuk ke shape outline lagi, lalu kita pilih garis putus-putus seperti ini. Setelah itu kita buat grup lagi, yaitu tekan Ctrl pada keyboard, kemudian kita arahkan kursornya pada prisma, lalu kita klik mouse ya, kemudian kita lepas Ctrl, lalu kita klik kanan pada mouse. Setelah itu kita membuat crop. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu garis putus-putus yang di sini. Caranya sama, yaitu kita masuk di insert ya, kita buat garis lurus, lalu kita arahkan kursornya di sini ya. Kita tarik ke atas seperti ini. Setelah itu kita masuk ke shape outline, kita pilih warna putih, kita perbesar garisnya yaitu 21/4 ya, 21/4. Lalu kemudian kita pilih garis putus-putus. Setelah itu kita buat grup lagi, kita tekan Ctrl pada keyboard, lalu kita arahkan kursornya di bagian prisma, lalu klik satu kali pada mouse, kemudian kita lepas Ctrl, lalu kita klik kanan pada mouse, kemudian kita buat grup ya. Untuk langkah selanjutnya kita buat lagi garis putus-putus dengan cara yang sama. Kita masuk di insert, kemudian pilih set, lalu kita pilih garis lurus. Setelah itu kita arahkan kursornya di bagian sini, lalu kita tarik ya. Setelah itu kita masuk ke shape outline, pilih warna putih. Kita masuk shape outline lagi, kita perbesar garisnya yaitu 21/4. Lalu kemudian kita pilih garis putus-putus. Nah, seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita buat lagi grup. Kita tekan Ctrl pada keyboard, kemudian kita arahkan kursornya di prisma, kemudian kita klik kiri pada mouse. Setelah itu kita lepas Ctrl, lalu kemudian kita klik kanan pada mouse. Setelah itu kita pilih grup ya, untuk membuat grup seperti ini.
Ya. Nah, kita pindahkan, sudah berpindah semua. Demikian sahabat-sahabatku cara membuat prisma segi 5. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat huruf pada bagian sudut bangun ruang. Caranya adalah kita masuk di insert, kemudian kita pilih shape outline, lalu kita pilih yang ini. Kita pilih ini, setelah itu kita buat seperti ini, ya. Misalnya yang pertama adalah A, ya. A kita tebalkan, kita masuk di home, ya. Kita tebalkan seperti itu, kita perbesar sedikit. Nah, setelah itu kita perkecil. Setelah itu kita klik 2 kali dalam kondisi seperti ini, ya. Kita klik 2 kali seperti itu, klik kiri pada mouse 2 kali. Kemudian kita pilih save fill, ya. Kemudian kita pilih save fill, kemudian kita pilih no fill seperti ini. Setelah itu masih dalam posisi seperti ini, keadaan seperti ini, kita copy paste saja, copy paste. Nah, seperti itu ya. Kita tinggal geser ke atas. Misalnya di sini bagian A, sini ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk menghilangkan garis tepinya, yaitu kita klik di sini 2 kali, ya. Kemudian kita masuk ke shape outline, lalu kemudian kita pilih no fill, seperti itu. Untuk di sudut ini, untuk linmas, kita ambil lagi satu, kita geser ke atas, ya. Anggap saja di sini adalah B, ya. Kita sesuaikan dengan keinginan kita. Di sini B, ya. Di sini B, anggap saja saya contohkan di sini adalah B. Nah, kemudian kita masuk ke shape outline, lalu kita pilih no fill. Pilih lagi, kemudian kita bawa ke atas. Ya, di sini. Nah, kalau ini adalah C. Ini C. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke shape outline, lalu kita pilih no fill. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya yang di sini adalah di atas, lagi kita buatkan lagi hurufnya. Kita tekan ini, ya, kita bawa ke atas, ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah misalnya di sini A, B, C dan di atas adalah D, ya. Kita pilih atau kita ganti D. Seperti itu. Lalu kemudian kita masuk ke shape outline, lalu kita pilih no fill. Nah, seperti itu. Nah, demikian sahabat-sahabatku cara membuat huruf pada bagian sudut bangun ruang. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Nah, untuk membuat huruf pada sudut bangun ruang seperti kubus dan prisma, di sini saya tidak buatkan karena caranya sama saja, ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu tutorialnya. Selamat mencoba dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.